Episode 4451-4460. Awal perang. Alam semesta Asteris memiliki berita tentang kelahiran harta karun keberuntungan Tianyuan, yang menimbulkan sensasi besar. Bahkan Wang Xian telah menerima pesan dari Perdana Menteri Gui. Harta karun tertinggi ciptaan Tianyuan. Duduk di Aula Raja Naga, Wang Xian mengerutkan kening sambil mendengarkan laporan Perdana Menteri Gui. Tianyuan adalah harta kekayaan tertinggi. Ini bisa dikatakan sebagai harta yang mutlak. Di Istana Naga, bersama dengan yang ada di tangan Wang Xian, ada total 4 harta surgawi. Dia memiliki 2 di tangannya. 4 harta karun Tianyuan setara dengan menambahkan 11 atau 12 orang kuat yang baru saja memasuki kekayaan Tianyuan ke Istana Naga. Harta mutlak. Bahkan sekarang, menghadapi harta karun seperti itu, Wang Xian masih sangat bersemangat dan akan bergerak. Apakah berita ini dapat dipercaya? Wang Xian bertanya. Raja Naga, keaslian berita itu belum dikonfirmasi. Apakah kamu ingin bertanya kepada ketiga nabi itu? Dengan kemampuan mereka, mereka dapat sepenuhnya meramal. Tanya Perdana Menteri Turtle. Tidak perlu, aku akan melakukan ramalan. Wang Xian menggelengkan kepalanya, mengeluarkan lampu ramalan, dan menyuntikkannya dengan kekuatan ramalan. Ramalan terarah memiliki tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi. Segera, hasil ramalannya keluar, dia mengangkat alisnya dan melanjutkan ramalannya. Ketika dia mendalami ramalan, semua hasil muncul. Tidak ada kelahiran harta karun keberuntungan Tianyuan. Ini adalah konspirasi oleh kubu rangkaian kejahatan. Kubu rangkaian kejahatan akan menyerang aliansi penjaga. Biarkan anggota aliansi Istana Naga tidak terlibat. Wang Xian menatap Perdana Menteri Gui dan berkata, Perdana Menteri Gui sedikit terkejut, dan mengangguk. Segera, perintah Wang Xian menyebar ke semua anggota aliansi Istana Naga. Tentu saja, Perdana Menteri Penyu tidak memberitahukan semua informasi, tetapi hanya mengingatkan semua anggota untuk tidak mengambil air berlumpur ini. Anggota aliansi Istana Naga tentu saja bukan orang bodoh. Setelah mereka mendengar berita itu, mereka segera menghentikan kegelisahan di hati mereka. Harta karun Tianyuan. Alam semesta Asteris kita belum menemukan tanda-tanda lahirnya harta karun Tianyuan. Bagaimana bisa tiba-tiba menyebar bahwa harta karun Tianyuan lahir di alam semesta Asteris kita? Pada saat yang sama, itu terletak di Istana Aliansi Penjaga di tempat asalnya. Sekelompok pembangkit tenaga listrik dari Aliansi Penjaga berkumpul bersama, dan beberapa pembangkit tenaga listrik dari alam semesta Asteris berdiri di sana dengan wajah bingung dan berbicara. Di posisi depan, 4 eksistensi tingkat jalan Aliansi Penjaga juga duduk di sana, sedikit mengernyit. Kami telah memperhatikan situasi di kam urutan kejahatan baru-baru ini. Menurut informasi yang kami peroleh, semua pemain kuat dari kam urutan kejahatan telah meninggalkan alam semesta yang mereka tempati. Kami tidak tahu mengapa, dan saya tidak tahu kemana mereka pergi, saya juga tidak tahu apakah itu terkait dengan alam semesta Asteris. Salah satu pembangkit tenaga listrik tingkat Dao berbicara dengan cemberut, dengan ekspresi kekhawatiran yang mendalam di wajahnya. Benarkah alam semesta Asteris akan melahirkan harta karun keberuntungan? Anda harus tahu bahwa kelahiran beberapa harta karun keberuntungan sangat rahasia, sama seperti 6 alam semesta, putra angkat Raja Naga, lahirnya harta rejeki di tubuhnya sangat dirahasiakan. Di samping, pria yang kuat tidak bisa tidak berkata. Tidak pasti. Seorang pembangkit tenaga listrik tingkat Dao menggelengkan kepalanya, informasi tentang harta karun Tianyuan Fortune tidak penting untuk saat ini. Tetapi pergerakan kam urutan kejahatan sangat penting. Kita harus memperhatikan apakah mereka kembali atau melakukan tindakan lain. Ya, selalu perhatikan. Sekelompok peramal Tianyuan menganggukkan kepala. Sekarang, setiap gerakan dari kam urutan kejahatan mempengaruhi hati mereka. Masalah ini lebih penting daripada harta karun Tianyuan. Waktu berlalu tahun demi tahun. Namun, lebih dari 10 tahun kemudian, Aliansi Penjaga mendapat kabar buruk. Sepotong kabar buruk. Menurut penyelidikan kami, sejumlah besar orang kuat dan legiun dari kam urutan kejahatan terbang ke arah alam semesta Asteris, diduga menuju ke alam semesta Asteris. Di Aliansi Penjaga, seorang lelaki tua berkata kepada semua orang kuat di depan dengan wajah jelek. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah memperhatikan pergerakan kam urutan kejahatan. Bahkan karena alasan ini, sebagian besar pembangkit tenaga Aliansi Penjaga berkumpul di tempat asalnya, markas Aliansi Penjaga.
Mendapatkan informasi ini sekarang memberi mereka firasat buruk. Hah! Mereka meremehkan pusat kekuatan dari kam urutan kejahatan dan pergi ke alam semesta asteris. Untuk apa mereka pergi ke sana? Kata-kata lelaki tua itu membuat semua orang sedikit terkejut dan bertanya. Saya tidak tahu, tapi pemimpin liga kami dia telah memutuskan untuk mengirim orang yang kuat untuk menanyakan secara langsung dan mengklarifikasi semuanya. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, targetnya adalah alam semesta asteris kita. Kam urutan kejahatan ini pasti ingin menyerang alam semesta asteris kita, pemimpin He. Di bawah, seorang lelaki tua dengan wajah jelek luar biasa memandang ke arah seorang lelaki paruh baya kekar di tengah depan. Pria paruh baya kekar menutup matanya saat ini. Ada 4 eksistensi tingkat jalan di aliansi penjaga, dan dia adalah yang terkuat. Dia adalah pemimpinnya, dan ada 3 wakil pemimpin di aliansi penjaga. Aku mengirim seseorang untuk menanyakan dan mendapatkan hasilnya. Pemimpin kekar dia membuka matanya dan mendapat pesan dengan jejak kehikmatan di matanya, saya mengirim seseorang untuk bertanya secara langsung, dan orang kuat dari kam urutan kejahatan menjawab bahwa mereka sedang mencari harta surga dan bumi. Petik 2. Apa? Pada posisi di bawah, wajah 6 orang kuat dari alam semesta asteris berubah lagi saat mendengar kalimat ini. Pergi ke alam semesta asteris kita untuk menemukan harta keberuntungan Tianyuan. Apakah ini terlalu kebetulan? Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Baru saja di alam semesta asteris kita, dilaporkan bahwa harta kekayaan Tianyuan lahir, dan semua pembangkit tenaga listrik dari kam rangkaian kejahatan menyerbu. Apakah ini terlalu kebetulan? Satu hal lagi, ada desas-desus di alam semesta asteris kita bahwa ada harta keberuntungan Tianyuan yang lahir. Dari mana desas-desus ini berasal? Saya pikir ini pasti konspirasi dari kam urutan kejahatan. Mereka ingin memulai perang dengan aliansi penjaga kita. Itu benar, kita harus segera melakukan persiapan dan segera menyerang mereka. Seorang pria kuat di alam semesta asteris berbicara dengan ekspresi marah di wajahnya. Kata-kata mereka membuat semua yang kuat di sekitar mereka mengerutkan kening. Berapa banyak orang kuat dan legiun dari kam urutan kejahatan yang pergi ke alam semesta asteris kali ini? Pria yang kuat tidak bisa tidak bertanya. Situasi di alam semesta asteris memang sangat aneh, dan memang terlalu kebetulan. Ini membuat mereka harus meragukan tujuan dari kam urutan kejahatan. Semua yang kuat jelas di hati mereka. Namun, ketika tiba waktunya untuk memulai perang dengan kubu urutan kejahatan, mereka harus ragu. Semua legiun yang kuat dari kam urutan kejahatan telah menyerbu. Ada lebih dari 200 orang kuat di alam surga dan bumi. Adapun legiun urutan jahat, ada lebih dari 50, dan setiap legiun memiliki setidaknya 100.000 murid dari alam dominasi di atas. Di sisi depan, seorang wakil pemimpin aliansi penjaga berbicara. Ada juga poin yang sangat penting, lawan memiliki 8 eksistensi tingkat Dao. Wakil pemimpin aliansi penjaga terus berbicara, wajahnya tanpa ekspresi. Mereka telah menyelidiki kekuatan kam urutan jahat di sekitar tempat asal kali ini dengan sangat jelas. Kekuatan ini sangat menakutkan. Pemimpin dia, 3 wakil pemimpin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Situasi di alam semesta asteris kita jelas merupakan konspirasi dari kam urutan kejahatan. Jika kita tidak menghentikannya, maka itu bukan kam urutan kejahatan mereka. Anda dapat mengirim sebuah pesan sesuka hati, apakah itu dapat memasuki alam semesta anggota aliansi penjaga kita? Seorang pria kuat dari alam semesta asteris berkata dengan wajah jelek. Kata-katanya menyebabkan keempat pemimpin itu terlihat termenung dan serius. Mereka melihat sekeliling. Semua yang kuat agak diam. Aliansi penjaga kami didirikan untuk menangani kam urutan kejahatan. Apa pendapatmu tentang situasi saat ini? Pemimpin He melirik semua pria kuat dan mengajukan pertanyaan. Ini, bagaimana kalau kita lihat lagi? Kerumunan terdiam untuk waktu yang lama, dan seorang pria yang kuat berbicara. Semuanya, kita adalah aliansi. Jika kita melihat situasi ini lagi, apa pentingnya aliansi kita? Kam urutan kejahatan telah memperjelas bahwa mereka ingin berurusan dengan alam semesta asteris kita. Pria terkuat di alam semesta asteris memandang dengan dingin ke pria kuat yang berbicara, dan berkata dengan suara yang dalam. Satu hal lagi, alam semesta asteris kita memiliki kelahiran harta surga dan bumi. Mengapa aliansi Istana Naga tidak mengambil tindakan apapun setelah bertahun-tahun?
Mengapa tidak ada orang kuat dari aliansi Istana Naga yang pergi ke asteris kita alam semesta untuk berburu harta karun? Ada 3 nabi besar di aliansi Istana Naga. Mereka tidak akan tahu apakah ada harta surgawi di alam semesta kita. Mengapa mereka tidak bergerak, dan hanya kam urutan kejahatan yang bergerak? Satu-satunya ahli peruntungan Tianyuan perempuan di alam semesta asteris berkata dengan suara yang dalam. Ajukan pertanyaan satu per satu. Kurasa kita tidak bisa duduk diam. Kali ini kita berhenti, dan aliansi kita tidak akan populer. Kali ini adalah alam semesta asteris, dan saat itu mungkin benar-benar alam semestamu. Seorang lelaki tua berjanggut putih merenung sejenak dan membuat pendapat. Lalu apakah kita benar-benar ingin berperang dengan kubu urutan kejahatan? Dengan kekuatan kita, bahkan jika kita menghadapi mereka secara langsung, kita bukanlah lawan mereka. Seorang pria parubaya mengerutkan kening dan berkata, lawan sekarang akan berkumpul bersama dan bertarung secara langsung. Kami benar-benar bukan lawan mereka. Pria kuat lainnya berbicara setuju. Semuanya, biarkan aku membicarakannya, lalu semua orang berdiskusi. Pemimpin He, yang duduk di depan, mengulurkan tangannya untuk menekan suaranya, dan berbicara. Kata-katanya menarik perhatian semua orang kuat, dan semua orang kuat memandang ke arahnya. Tujuan dari aliansi penjaga kita adalah untuk melindungi rumah kita masing-masing. Tujuan dari kam urutan kejahatan memang mencurigakan, dan kita tidak bisa duduk diam. Tapi jika kita melakukannya secara langsung, kita 100% dirugikan, jadi kita tidak bergerak sampai akhir. Saranku adalah kita semua pergi ke Asteris Universe. Begitu mereka benar-benar membantai di Asteris Universe, kita akan segera menyerang mereka. Semua pembangkit tenaga listrik di kam urutan kejahatan tidak satu pikiran. Selama mereka berani bergerak, maka kita akan melakukan perang gerilya, menyelinap menyerang dan memburu mereka, dan membiarkan mereka mundur. Bagaimana menurutmu? Semua orang di alam semesta Asteris, bagaimana menurutmu? Pemimpin dia melihat mereka dan menyatakan pendapatnya. Saran pemimpin dia sangat bagus. Kami tidak memiliki modal untuk mengambil inisiatif melawan kam urutan kejahatan, tetapi jika mereka benar-benar menyerang alam semesta Asteris, kami akan segera melawan dan membunuh mereka. Seorang pria yang kuat mengangguk dan setuju. Semua pembangkit tenaga listrik di alam semesta Asteris saling memandang, dan mereka melakukan transmisi suara. Alam semesta Asteris kita tidak keberatan. Pemain terkuat di alam semesta Asteris juga mengangguk. Saat ini, alam semesta bintang mereka tidak ada hubungannya. Sekarang, mereka hanya bisa berdoa kepada yang kuat dari kam urutan kejahatan, dan tujuannya bukan untuk benar-benar menyerang alam semesta Asteris mereka. Jika itu adalah serangan, alam semesta bintang mereka mungkin dalam bahaya. Oke, ayo segera pergi ke alam semesta bintang. Pemimpin dia mengangguk. Sekelompok peramal Tianyuan segera bangkit dan dengan cepat berteleportasi menuju alam semesta bintang. Sekarang mereka telah membentuk aliansi, mereka secara alami memiliki sarana khusus untuk melakukan perjalanan ke alam semesta dengan cepat. Ketika mereka pergi ke alam semesta Asteris, pusat kekuatan dari kam urutan kejahatan belum tiba. Semua kekuatan aliansi penjaga berkumpul di pusat alam semesta, diam-diam menunggu berita. Waktu berlalu hari demi hari. Tidak lama kemudian, anggota kuat dari aliansi Istana Naga juga mendapat informasi dari kam urutan kejahatan. Ini sedikit mengejutkan mereka. Semua pembangkit tenaga dari kam urutan kejahatan semuanya telah pergi ke alam semesta Asteris. Apa yang akan dilakukan ini? Semua pembangkit tenaga dari aliansi penjaga tampaknya telah pergi ke alam semesta Asteris. Apakah akan ada perang? Itu mungkin. Tuan Raja Naga kita berkata bahwa kita tidak akan membiarkan kita masuk ke dalam air berlumpur ini. Apakah kita sudah tahu cerita di dalamnya? Apakah itu benar-benar akan bertarung? Meskipun kam urutan kejahatan sangat kuat, pusat kekuatan aliansi penjaga akan melakukan yang terbaik untuk alam semesta mereka sendiri. Bahkan jika kam urutan kejahatan dapat menang, mereka akan membayar harga yang tragis. Jika ada pertarungan nyata, itu pasti akan menjadi pertarungan yang menghancurkan dunia, dan ratusan peramal Tianyuan yang kuat akan berpartisipasi. Di aliansi Istana Naga, sekelompok pembangkit tenaga listrik terus berdiskusi berdasarkan beberapa informasi yang mereka ketahui. Ini membuat mereka merasa sedikit beruntung, berkat bergabung dengan aliansi Istana Naga. Jangan khawatir sama sekali. Saat ini, para murid yang kuat di aliansi Istana Naga juga tahu berapa banyak orang kuat yang ada di kam urutan kejahatan.
Tapi sekarang, di aliansi Istana Naga, ada 4 nabi besar ditambah Daois 9 Yuan. Ada 2 lagi di Istana Naga. Belum lagi, ada juga Raja Naga tingkat kekacauan yang duduk sebagai penanggung jawab. Dalam hal kekuatan yang jelas, aliansi Istana Naga benar-benar berada di atas angin dan berada dalam situasi tertekan. Kam urutan kejahatan, tidak berani menyerang mereka. Wang Xian tidak terlalu memperhatikan informasi dari aliansi penjaga dan kam urutan jahat. Karena, di bawah ramalannya, dia sudah mengetahui hasil dari masalah tersebut. Dengan 11 batu asal, tingkat perpaduan antara Wang Xian dan kekacauan primordial semakin tinggi. Kekuatannya juga semakin kuat dan kuat. Setelah dia dipromosikan kali ini, bahkan menghadapi seluruh kam urutan kejahatan, Wang Xian tidak takut. Ribuan tahun berlalu dengan cepat. Di tepi alam, semesta asteris, tokoh-tokoh kuat bergegas ke sini dengan sejumlah besar murid. Seiring waktu, semakin banyak murid yang kuat berkumpul, membentuk kekuatan yang menakutkan. Apakah semuanya ada di sini? Ditemani oleh orang kuat terakhir di alam kekayaan Tianyuan, memimpin pasukan untuk tiba. Pria pencubit roh dan kelompok orang kuatnya melihat sekeliling dan bertanya. Tuan Lingling, semuanya telah tiba. Orang kuat dengan kubu urutan kejahatan menjawab. Penjepit roh mengangguk, menurut informasi yang telah kami selidiki, semua pusat kekuatan aliansi penjaga telah berkumpul di alam semesta bintang, dan tampaknya kami akan bertemu mereka. Aliansi penjaga tidak langsung menyerang kita, itu sudah menunjukkan bahwa mereka tidak berani menjadi musuh kita. Seorang pria kuat di tingkat Dao di sebelahnya berkata dengan ringan. Tapi kemudian kita harus membuat persiapan. Ayo pergi. Karena orang-orang itu memilih untuk menjadi musuh kita, mari kita bersenang-senang dengan mereka. Kita hanya kekurangan beberapa mayat dari keberuntungan Tianyuan yang kuat, jie. Orang tua lain dari tingkat jalanan, dengan ekspresi bersemangat dan murung di wajahnya. Setelah mereka selesai berbicara, mereka langsung terbang ke alam semesta asteris. Yang akan datang, pada saat yang sama, di alam semesta asteris, ketika semua pusat kekuatan dari kam urutan kejahatan tiba. Semua pembangkit tenaga dari aliansi penjaga telah mengetahui informasi ini. Selama hari-hari ketika mereka tiba kemarin lusa, mereka telah meletakkan sejumlah besar formasi dan harta karun untuk berbagai penyelidikan di sini. Begitu orang kuat dari kam urutan kejahatan tiba, mereka akan dapat merasakannya dengan segera. Melihat pasukan perkasa dari kam urutan kejahatan, semua wajah yang kuat penuh dengan ekspresi yang bermartabat. Beberapa pembangkit tenaga dari aliansi penjaga bahkan menarik napas dalam-dalam. Ada objek yang terdeteksi di sekitar. Dan ketika semua pembangkit tenaga dari kam urutan jahat memasuki alam semesta asteris, panggilan mereka melihat sekeliling. Tentakel di atas kepala langsung bersinar, menyerang objek deteksi satu persatu. Niling dan pembangkit tenaga listrik tingkat Dao lainnya mengangguk ringan dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, objek penyelidikan dihancurkan, yang membuat orang-orang kuat dari kubu aliansi penjaga terlihat malu untuk sementara waktu. Langsung dorong, jangan sebarkan terlalu banyak, sumber daya yang diperoleh akan didistribusikan sesuai dengan rasio yang telah disepakati sebelumnya. Huanji melirik semua pria kuat di sekitar, dan berkata, itu adalah penguasa dunia fantasi. Sekelompok orang kuat dari kam urutan kejahatan segera merespons. Jika aliansi penjaga menolak, maka kita perlu membuang banyak waktu jika ingin menduduki alam semesta. Sekitar, beberapa pria kuat tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Tidak mungkin. Kita tidak bisa bubar. Kalau tidak, jika kita menyerang kita secara terpisah dengan kekuatan aliansi penjaga, akan sulit bagi kita untuk melawan. Ada yang kuat untuk merespons. Masalah ini, semua pembangkit tenaga listrik dari kam urutan kejahatan secara alami tahu. Mereka dengan cepat terbang menuju pusat alam semesta asteris, dan semua objek yang terdeteksi di tengahnya dihancurkan. Semua pembangkit tenaga dari aliansi penjaga memperhatikan pembangkit tenaga dari kam urutan kejahatan. Namun, ketika mereka melihat pembangkit tenaga listrik dan legiun kam urutan kejahatan datang ke planet yang hidup, semua keberuntungan menghilang. Sebuah planet yang hidup langsung dibunuh oleh monster yang tak terhitung jumlahnya di bawah penyelidikan mereka. Hanya dalam beberapa puluh detik, tidak ada satu kehidupan pun yang tersisa di seluruh alam semesta. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat dari aliansi penjaga sangat marah. Aku tahu mereka di sini bukan untuk mencari harta karun, tapi untuk membantai semua makhluk di alam semesta bintang kita, sial.
Pria terkuat di alam semesta Asteris meraung dengan pupil berwarna merah darah, ekspresinya sangat ganas. Pemimpin He, pemimpin ketiganya, ayo berperang. Semua pembangkit tenaga listrik di alam semesta Asteris yang tersisa memandang pemimpin He dan yang lainnya di tengah dengan wajah dingin. Pemimpin He dan 3 wakil pemimpin lainnya juga terlihat kedinginan, dan mereka mengangguk berat. Hari ini mereka menginvasi alam semesta Asteris, dan besok mereka mungkin menyerang alam semesta kita yang lain. Kita harus benar-benar membunuh gagasan tentang kam urutan kejahatan di alam semesta Asteris. Pemimpin dia melihat semua orang kuat dan berkata, "Oke, ayo segera lakukan dan beritahu mereka betapa mengerikan harga yang harus mereka bayar untuk menghancurkan kita. Bunuh, kekuatan mereka sangat kuat, tapi aku tidak percaya mereka telah berkumpul, bahkan jika mereka berkumpul, kita masih bisa menyerang mereka. Itu benar, beritahu mereka kekuatan dan tekad aliansi penjaga kita, dan sama sekali tidak bisa membiarkan kam urutan kejahatan berhasil." Semua pria kuat meraung dengan suara rendah. Mereka semua mengerti bahwa alam semesta Asteris hanyalah permulaan, begitu alam semesta Asteris dihancurkan, alam semesta berikutnya pasti akan menjadi alam semesta dalam aliansi penjaga mereka. Adapun alam semesta yang mana, tidak ada yang bisa mengatakannya. Jadi, sekarang mereka harus melakukannya. Gagasan tentang kam urutan kejahatan harus dibunuh di alam semesta Asteris. Beritahu mereka bahwa jika mereka ingin menarik perhatian aliansi penjaga, mereka harus membayar harga yang lebih tragis. Biarkan mereka keluar dari masalah. Oke, ayo kita lakukan. Ketua He dan yang lainnya segera mengeluarkan perintah. Sekelompok orang terbang menuju yang kuat dan legiun kam urutan jahat yang penuh dengan niat membunuh. 500 tahun kemudian, pembangkit tenaga dari aliansi penjaga muncul di sisi kanan pembangkit tenaga dan legiun dari kam urutan kejahatan. Saat ini, Asteris Universe penuh dengan eyeliner aliansi penjaga dan item kepanduan. Pusat kekuatan aliansi penjaga menempati keunggulan geografis. Aku punya firasat buruk, semuanya hati-hati. Dan saat ini, terletak di kam urutan kejahatan, Tianzi tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata. Dia telah memprediksi sepanjang waktu. Sekarang tiba-tiba mendapatkan hasil yang tidak sedikit. Tapi apa yang sebenarnya terjadi, dia tidak bisa memprediksinya. Karena ramalan yang terlibat berada di luar kemampuannya. Namun, dia benar-benar dapat menebak situasi saat ini. Semua orang kuat mengangkat alis mereka sedikit ketika mendengar berita ini. Semua murid, berkumpul bersama dan hati-hati. Seorang pria yang kuat menginstruksikan murid-muridnya. Ketika semua murid legiun mendengar ini, mereka segera menjadi waspada. Alat penyembunyian semua orang ditampilkan, dan yang dapat ditutupi dan ditumpangkan semuanya ditumpangkan bersama. Selain itu, masuki kafan harta surgawiku, dan bersiaplah untuk serangan mendadak. Di sisi kanan, sebuah sayap besar muncul di belakang pemimpin He, dan sayap itu memancarkan kekuatan yang kuat. Alasan mengapa dia bisa menjadi pemimpin aliansi penjaga adalah karena dia memiliki harta surgawi. Berdengung, semua orang kuat berada di kedua sisi sayap, menatap semua murid kuat dari kam urutan jahat di depan mereka dengan niat membunuh. Ledakan. Dalam sekejap, sayap tingkat penciptaan Tianyuan menyelimuti mereka. Seperti badai topan yang mengerikan, ia menyerang sisi-sisi kam urutan jahat dan legiun. Mereka tidak menyerang sekelompok peramal Tianyuan yang kuat. Mereka menyerang para murid dari legiun jahat. Meminta bantuan dari aliansi Istana Naga. Pembangkit tenaga yang menjaga aliansi tahu bahwa sulit bagi mereka untuk menyerang dan membunuh sekelompok pembangkit tenaga keberuntungan surgawi. Jadi target mereka adalah sekelompok murid legiun. Selama mereka memburu murid-murid legiun mereka, yang kuat dari kam urutan kejahatan secara alami akan mundur meskipun ada kesulitan. Dan trik ini memang ampuh. Ketika sekelompok pembangkit tenaga listrik dari aliansi penjaga menyerang dan membunuh mereka. Sekelompok ahli di kam urutan kejahatan juga segera merasakannya. Terutama keberadaan 8 jalan. Ada serangan di sebelah kanan. Mereka langsung berteriak keras. Semua orang kuat segera menyerang ke kanan. Ledakan. Tetapi pada saat ini, serangan luar biasa diarahkan pada murid-murid dari kam urutan jahat. Serangan mengerikan itu membuat wajah murid legiun di belokan kanan sangat pucat. Beberapa pria kuat bahkan gemetar, bahkan tanpa semangat juang untuk melawan, gemetar. Menahan. Tianzi berteriak rendah, dan gelombang energi menyelimuti di depan semua murid legiun di sebelah kanan.
Beberapa orang kuat lainnya di tingkat Dao juga langsung bereaksi. Bum bum bum, bum bum bum. Namun, dalam menghadapi serangan mendadak aliansi penjaga, beberapa pemain kuat dari kubu urutan kejahatan tidak bereaksi. Dia tidak membela sekelompok murid legiun tepat waktu. Bahkan beberapa orang kuat dari kam urutan kejahatan sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati para murid legiun. Terutama murid legiun ini, belum menjadi legiunnya sendiri. Serangan mengerikan itu menerobos pertahanan tugas surgawi dan pembangkit tenaga listrik mereka. Beberapa serangan jatuh pada beberapa murid legiun. Ah! Ah! Suara jeritan terdengar seketika, dan dalam sekejap, ratusan ribu murid dari faksi urutan jahat yang menguasai dunia dipenggal. Bunuh mereka. Mereka yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati berani menyerang murid-murid di kam kami. Kamu mencari kematian. Seorang lelaki kuat di tingkat Dao menatap semua lelaki kuat di aliansi penjaga, dan meraung dengan niat membunuh di wajahnya. Membunuh. Membunuh. Semua pembangkit tenaga dari kam urutan kejahatan lainnya segera bergegas menuju pembangkit tenaga dari aliansi penjaga. Kamu bajingan tercela dan tak tahu malu menyerang alam semesta asteris kita dengan alasan tercela. Aku akan membuatmu membayar harganya. Kam urutan jahat, kamu akan menjadi musuh aliansi penjaga kami. Pusat kekuatan alam semesta asteris, pemimpin aliansi penjaga, berteriak dengan marah. Mereka melihat lebih dari 200 peramal Tianyuan bergegas ke arah mereka, tanpa ragu sedikit pun, mereka langsung menghindar dari kejauhan. Menghindari perang. Mereka tahu bahwa mereka sama sekali bukan lawan. Jadi saat lawan menyerbu ke arah mereka, langsung menghindar. Melarikan diri. Mereka hanya ingin melakukan perang gerilya satu sama lain. Hah! Orang-orang ini benar-benar kabur. Apakah mereka akan menyelinap menyerang kita dari waktu ke waktu? Pusat kekuatan dari kam urutan kejahatan sedikit mengernyit ketika mereka melihat pusat kekuatan aliansi penjaga melarikan diri secara langsung. Lawan tidak melawan mereka, tetapi berperang gerilya, yang bukan kabar baik bagi mereka. Namun, sulit bagi mereka untuk mengejar aliansi penjaga jika mereka melarikan diri secara langsung. Tabrakan sederhana, meskipun tidak ada pertempuran yang menghancurkan bumi, tetapi itu juga merupakan awal resmi dari pertempuran antara aliansi penjaga dan kam urutan kejahatan. Pernahkah kamu mendengar bahwa ada pertarungan antara aliansi penjaga dan kam urutan kejahatan? Memang benar ada perkelahian. Itu di alam semesta asteris. Tidak ada informasi tentang harta karun Tianyuan di alam semesta asteris. Ini adalah konspirasi oleh kam urutan kejahatan. Ini benar-benar berkelahi, ambisi kam urutan jahat ini terlalu besar. Kamu menggigil. Untungnya, kami telah bergabung dengan aliansi Istana Naga. Kam aliansi Istana Naga kami masih sangat kuat. Pertempuran antara aliansi penjaga dan kam urutan kejahatan telah resmi dimulai. Seiring berjalannya waktu, itu juga menyebar ke aliansi Istana Naga. Ini menyebabkan banyak ahli menunjukkan ekspresi yang mengejutkan. Dalam puluhan ribu tahun berikutnya, aliansi penjaga melakukan perang gerilya dengan kam urutan kejahatan. Aliansi penjaga memanfaatkan keunggulan geografis untuk melakukan serangan diam-diam secara terus-menerus. Tapi untuk pertama kalinya, kam urutan kejahatan juga telah membuat persiapan. Dalam beberapa serangan diam-diam berikutnya, aliansi penjaga tidak mencapai banyak hasil. Namun, dia juga membunuh banyak murid dari Legiun Urutan Kejahatan. Sementara aliansi penjaga terus menyerang, pusat kekuatan dan Legiun dari kam urutan kejahatan juga membantai makhluk alam semesta asteris. Ini menempatkan seluruh alam semesta asteris dalam kekacauan total. Juga karena serangan terus-menerus dari aliansi penjaga, kekuatan dan Legiun dari kam urutan kejahatan sama sekali tidak dapat dipisahkan. Ini juga membuat kecepatan kam urutan kejahatan menginvasi alam semesta asteris menjadi sangat lambat. Itu 10 kali lebih lama dari invasi alam semesta sebelumnya. Tapi kubu urutan kejahatan tidak menyerah. Waktu berlalu hari demi hari, dan 50.000 tahun berlalu dalam sekejap mata. Ketika aliansi penjaga meluncurkan serangan ke-9-nya, terjadi kecelakaan, dan dia disergap oleh orang kuat dari kam urutan kejahatan. Perang besar pecah. Dalam pertempuran aliansi penjaga ini, 13 orang kuat dari alam keberuntungan Tianyuan terbunuh. Pada akhirnya, peramal Tianyuan lainnya melarikan diri dengan putus asa. Serangan terus-menerus telah membuat kam urutan kejahatan siap dan memasang jebakan. Sialan, kali ini kita telah kehilangan 13 peramal Tianyuan. Bahkan jika mereka dapat dibangkitkan, ini adalah kerugian besar bagi kita.
Setelah semua anggota kuat dari aliansi penjaga melarikan diri, mereka datang ke langit berbintang di alam semesta Asteris. Pemimpin He melirik semua pria kuat dengan malu, dan berkata, "Wajah semua pria kuat lainnya tidak tampan. Bagaimana sepatu Anda tidak basah ketika Anda sering berjalan di tepi sungai?" Mereka menyerang Legiun Kam Urutan Jahat secara terus-menerus, tetapi orang kuat dari Kam Urutan Jahat bukanlah orang bodoh. Saat mereka menyerang, lawan juga memburu mereka. Tapi kali ini, mereka jatuh ke dalam perangkap satu sama lain. Lawan dapat membuat banyak kesalahan, tetapi begitu mereka melakukan kesalahan, mereka harus membayar nyawa 13 peramal Tianyuan. Ini adalah kerugian besar bagi mereka. Pemimpin, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa menyerah. Begitu kita berhenti, apa yang menunggu alam semesta kita adalah bencana. Seorang pria kuat berkata dengan wajah malu. Mereka tidak bisa berhenti. Namun dalam perjalanan penyerangan, ada bahaya yang sangat besar. Dilema. Leader He sedikit diam saat mendengar apa yang dikatakan para member. Sejujurnya, dengan kekuatan kita, kecuali pemain kuat dari kubu urutan kejahatan membuat kesalahan, jika tidak, serangan kita terhadap mereka hanya dapat menunda waktu bagi mereka untuk menghancurkan kita. Seorang pria yang kuat berkata agak pesimis. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Sulit bagi kami untuk menghentikan mereka. Bisakah kami menemukan pembantu lain? Bisakah kami mencari bantuan? Bisakah Justice League melakukannya? Justice League terlalu jauh dari kita. Butuh ratusan ribu tahun bagi kita untuk terbang ke sana, dan apakah Justice League akan datang membantu kita dengan gegabah? Bagaimana dengan aliansi Istana Naga? Pasukan tempur tingkat 2 kekacauan. Aliansi Istana Naga. Seorang pria kuat menyebutkan aliansi Istana Naga, yang membungkam banyak orang. Masing-masing dari mereka berkedip atau mengerutkan kening. Pemimpin, bisakah kita meminta bantuan aliansi Istana Naga? Pria kuat itu memandang keempat raja dan tidak bisa menahan diri untuk berkata lagi. Sekarang, hanya aliansi Istana Naga yang dapat membantu mereka. Pada saat ini, beberapa pembangkit tenaga listrik di alam semesta bahkan menyesalinya di dalam hati mereka. Menyesal mengapa Anda tidak bergabung dengan aliansi Istana Naga. Dengan kekuatan aliansi Istana Naga, beraninya Kam barisan kejahatan menyerang mereka. Aliansi Istana Naga, jika Anda menginginkan dukungan mereka, saya khawatir Anda harus membayar mahal. Pemimpin katanya, sejak pembentukan aliansi Istana Naga, jika Anda ingin bergabung dengan aliansi Istana Naga, Anda harus membayar sejumlah harga. Harga ini tidak sedikit, mungkin tidak mudah mendapatkan dukungan dari Istana Naga sekarang. Aliansi penjaga kita benar-benar kalah, dan itu tidak menguntungkan bagi aliansi Istana Naga. Minta Raja Naga itu untuk melihat apakah mereka setuju. Seorang wakil pemimpin ragu sejenak sebelum berbicara. Ambisi Kam Urutan Jahat terlalu besar. Kurasa aku bisa bertanya, untuk keberadaan yang sekuat Liga Keadilan, Kam Urutan Kejahatan berani menyerang. Aliansi Istana Naga jauh lebih buruk daripada Liga Keadilan. Raja Naga harus tahu bahwa begitu aliansi penjaga kita musnah, Kam Urutan Jahat, sangat mungkin untuk menyerang aliansi Istana Naga. Wakil pemimpin lainnya mengangguk. Oke, saya akan menghubungi aliansi Istana Naga untuk melihat apakah pihak lain bersedia mendukung. Pemimpin dia juga mengangguk. Saat ini, mencari bantuan dari aliansi Istana Naga adalah satu-satunya pilihan mereka. Hah, aliansi penjaga ingin mencari dukungan kita. Tidak lama kemudian, Perdana Menteri Turtle tiba di Istana Naga. Wang Xian terkejut saat mendengar laporan Perdana Menteri Gui. Aliansi penjaga meminta bantuan dan dukungan mereka. Ya, Raja Naga, tapi Raja Naga, begitu kami membantu, itu akan setara dengan membuat musuh dari Kam Urutan Jahat. Perdana Menteri Turtle mengingatkan. Wang Xian mengangguk, mengetahuinya secara alami, ragu-ragu sejenak, dan berkata, katakan kepada mereka, jika Anda menginginkan dukungan kami, alam semesta perlu menyediakan banyak sumber daya. Jumlah sumber daya harus 1,5 kali lipat dari harga bergabung dengan Naga Aliansi Istana. Raja Naga yang baik. Ketika Perdana Menteri Gui mendengar ini, dia sedikit mengangguk. Jika Anda ingin Aliansi Istana Naga membantu, ya, Anda harus membayar harganya. Harga ini jauh lebih mahal daripada bergabung dengan Aliansi Istana Naga saat itu. Lagi pula, setelah tembakan dilakukan, itu setara dengan membuat musuh dari Kam Urutan Jahat. Wang Xian sekarang telah menyerap hampir semua batu asal.
Jika aliansi penjaga benar-benar memiliki sumber daya harta yang cukup, Wang Xian benar-benar tidak takut menyinggung kam urutan kejahatan. Setelah Perdana Menteri Gui pergi, dia segera memberitahu pemimpin He dan yang lainnya tentang informasi tersebut. Terletak di suatu tempat di alam semesta asteris, pusat kekuatan aliansi penjaga berkumpul bersama. Saat ini, pemimpin He menerima pesan dari Perdana Menteri Gui, dan setelah melihat konten di atas, wajahnya sedikit jelek. Raja Naga ini benar-benar singa dengan mulut besar. Pemimpin dia tidak bisa tidak berkata, "Hah, apa?" Raja Naga itu menjawab. Di posisi sekitarnya, ekspresi semua pria kuat sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-kata Presiden He, dan mereka segera menoleh. Dia ingin kita menghasilkan banyak sumber daya sebelum menyetujui, dan sumber daya ini setara dengan 1,5 kali sumber daya bergabung dengan aliansi Istana Naga sebelumnya. Pemimpin dia memandang mereka dan berkata dengan wajah cemberut. Harganya terlalu besar. Pada saat itu, mereka tidak bergabung dengan aliansi Istana Naga karena mereka perlu memberi banyak sumber daya Istana Naga. Sumber daya ini juga sangat berharga bagi mereka. Namun, sekarang mereka ingin mencari dukungan dari aliansi Istana Naga, harga yang mereka bayarkan bahkan lebih besar. 1,5 kali sumber daya, itu benar-benar terlalu banyak. Beberapa wakil pemimpin berkata dengan wajah malu. Ini membuat mereka agak sulit diterima. Dengan begitu banyak sumber daya, mengapa kita tidak mengambil begitu banyak sumber daya untuk melawan kam urutan kejahatan? Kami bersedia mengorbankan begitu banyak sumber daya, dan kam urutan kejahatan akan dilukai oleh kami. Menurutku, jika kita menyumbangkan begitu banyak sumber daya ke aliansi Istana Naga, kita mungkin juga menunjukkan darah aliansi penjaga kita dan membiarkan semua kekuatan melihat keberanian dan kekuatan kita. Seorang pria kuat berkata dengan wajah dingin. Raja Naga ini memanfaatkan api. Saudara Hao benar. Kami telah memberikan begitu banyak sumber daya, yang cukup untuk membuat kam rangkaian kejahatan membayar harga yang sangat mahal, dan mereka akan mundur ketika waktunya tiba. Beberapa orang kuat setuju. Karena itu, kami akan terus berjuang melawan kam urutan kejahatan. Kali ini, saya harap semua orang tidak menahan tangan mereka dan menunjukkan beberapa kartu hall. Tatapan pemimpin He menyempit, dan dia berbicara dengan berat. Semua pembangkit tenaga listrik lainnya segera setuju. Setelah gagal meminta bantuan, mereka mulai melanjutkan pertempuran dengan kam urutan kejahatan. Berikut ini, pertempuran antara aliansi penjaga dan kam urutan kejahatan telah meningkat. Ini juga sangat memblokir kecepatan serangan kam urutan jahat. Kedua belah pihak juga secara bertahap menjadi marah. Di kam urutan kejahatan, ada juga keberuntungan Tian Yuan yang kuat, yang berhasil diserang oleh aliansi penjaga dan dibunuh secara langsung. Puluhan ribu tahun berlalu lagi. Wang Xian tidak memperhatikan perang di antara mereka, tetapi menyerap batu asal dengan sepenuh hati. Pada hari ini, setelah batu asal terakhir diserap, tingkat fusi antara Wang Xian dan batu primal chaos juga mencapai 52. Dengan tingkat fusi 52%, kekuatannya telah mencapai 2 tingkat kekacauan. Tentu saja, ini memperhitungkan semua kekuatan eksternal. Namun, dengan kekuatan kekacauan, yang dapat diubah menjadi ramalan dan kekuatan gelap, kekuatan tempur dan kemampuan melarikan diri Wang Xian jelas lebih kuat daripada 2 keberadaan tingkat kacau biasa. Kekuatan kekacauan yang bisa diubah menjadi berbagai atribut terlalu kuat. Panggilan, merasakan kekuatannya sendiri, senyuman muncul di wajah Wang Xian. Diri saat ini sudah sangat kuat dan menakutkan. Setelah menghadapi Void Eye Chaos Behemoth of Chaos level, bahkan di dalam domainnya, Wang Xian percaya diri untuk menekannya di semua aspek. Ramalan, mari kita lihat situasi saat ini dari aliansi penjaga dan kam urutan kejahatan. Wang Xian bergumam, mengeluarkan lampu ramalan, dan mencoba ramalan. Juga sangat sulit bagi Wang Xian untuk memprediksi perang antara 2 kekuatan yang begitu kuat. Bahkan hanya beberapa informasi sporadis yang dapat diramalkan. 3 atau 7, masih menemui jalan buntu. Aliansi penjaga sangat ditentukan. Tidak mudah bagi kam urutan kejahatan untuk menjatuhkan aliansi penjaga. Menurut informasi yang diperoleh melalui ramalan, Wang Xian berpikir sendiri. Terus pergi ke bawah tempat asalnya, dan terus mencari batu asalnya. Wang Xian melihat sekilas situasinya, dan kemudian berteleportasi ke tempat asalnya. Informasi kelahiran sebenarnya dari Tian Yuan Fortune Tracer. Bagaimana situasi aliansi penjaga dan kam urutan kejahatan saat ini? Tidak terlalu jelas.
Aliansi penjaga tampaknya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Mereka sama sekali tidak dapat menghentikan invasi urutan kejahatan, mereka hanya dapat menundanya. Aliansi penjaga masih sedikit lebih lemah, tidak seperti aliansi Istana Naga kita, yang tidak hanya memiliki 6 orang dewasa tingkat Dao yang bertanggung jawab, tetapi juga memiliki orang dewasa Raja Naga, yang tingkat kekacauan. Tapi kita tidak bisa gegabah, ini bukan semua kekuatan urutan kejahatan. Saya mendengar dari Perdana Menteri Turtle bahwa aliansi penjaga telah datang ke aliansi Istana Naga kami untuk meminta bantuan, dan Tuan Raja Naga kami telah mengajukan kondisi yang sangat keras. Permintaan bantuan saat ini adalah membiarkan aliansi Istana Naga kita melawan urutan kejahatan. Secara alami, tidak mungkin untuk mengatakan iya dan setuju. Wang Xian tidak peduli dengan pertarungan antara dua kekuatan. Tapi di tempat asalnya, semua pembangkit tenaga listrik lainnya memberikan perhatian khusus pada pertempuran ini. Semua pembangkit tenaga listrik sedang berdiskusi. Namun, mereka tidak mengetahui situasi perang secara spesifik. Di alam semesta asteris, kubu urutan kejahatan menghadapi perlawanan yang kuat. Pusat kekuatan aliansi penjaga habis-habisan, dan memang membawa banyak masalah ke urutan kejahatan. Namun kubu urutan kejahatan tidak menyerah, dan terus menyerang. Kebuntuan antara kedua belah pihak telah berlangsung selama puluhan ribu tahun. Namun pada hari ini, sebuah pesan tiba-tiba menyela. Pangkalan aliansi Istana Naga, istana tempat alam semesta ramalan berada. Nabi Hong dan Nabi Wu ada di dalam, dan pada hari ini, kompas keduanya menyala bersamaan. Kompas ini mereka sebut perburuan harta karun. Itu nama yang sederhana, tetapi nama itu juga berfungsi. Kompas berburu harta karun ini dibangun oleh ketiga nabi mereka setelah sekian lama. Bisa meramal lokasi harta karun. Selain itu, ketika harta karun keberuntungan Tianyuan yang sangat kuat lahir, itu akan memancarkan cahaya. Pada awalnya, Nabi Hong dan yang lainnya belajar tentang harta karun langit dan bumi di 6 alam semesta dengan menggunakan kompas berburu harta karun. Sekarang, kompas harta karun menyala lagi. Ini juga berarti bahwa di alam semesta sekitarnya, lahirlah harta kekayaan surgawi. Kelahiran harta karun tertinggi penciptaan Tianyuan, meskipun mungkin tidak ada satu pun di setiap alam semesta. Tapi ada banyak alam semesta di sekitarnya, jadi kelahiran harta karun Tianyuan tidak terlalu langka. Namun sangat sulit untuk mendapatkan harta kekayaan surgawi ini. Namun, sekarang adalah periode malapetaka, di mana alam semesta lahir dengan kelahiran Tianyuan. Harta keberuntungan, ini berbeda. Old Hong, ada harta surgawi yang akan segera lahir. Kompas berburu harta karun dari mereka berdua meledak, dan mereka segera berkumpul bersama, berbicara dengan mata berkedip. Ya, di alam semesta yang sangat dingin, alam semesta yang sangat dingin adalah anggota aliansi Istana Naga kita. Nabi Hong mengangguk, melihat informasi di kompas, dan berkata, pada saat itu, harta karun tertinggi asal surgawi lahir di alam semesta 6 jalan, karena bukan dalam masa bencana, dan ada perlindungan dari alam semesta. Kami tidak pergi ke sana, tetapi menyebarkan berita. Sekarang itu harta karun tertinggi asal surgawi lahir di Deep Cold Universe, kita bisa pergi dan menemukannya. Tidak ada nabi yang melanjutkan. Ya, Tianyuan adalah harta kekayaan tertinggi, dan memiliki peningkatan kekuatan yang cukup besar. Nabi Hong mengangguk, dan ada sedikit panas di matanya. Namun, harta cipta Tianyuan yang lahir kali ini juga tersembunyi, dan agak sulit untuk menemukannya. Dengan kekuatan ramalan kami masih tidak dapat menemukannya secara akurat. Seperti yang dikatakan Nabi, dia ingin meramal kemungkinan mereka menemukan harta karun itu. Namun segera, Nabi Wu mengerutkan kening dan memandang Nabi Hong, kita akan memiliki banyak pesaing, dan lawan juga sangat kuat. Saya juga mendapat beberapa informasi dari ramalan. Siapa yang akan menjadi pesaing? Keduanya terkejut. Namun, pada saat yang sama, di alam semesta asteris, di urutan kejahatan, sekelompok pria dan legiun yang kuat berkumpul bersama. Dalam ratusan ribu tahun, mereka menyapu sebagian besar alam semesta bintang. Proses ini, dibandingkan sebelumnya, sudah sangat lambat bagi mereka. Tapi semua pembangkit tenaga dari mereka juga mengerti. Selama alam semesta asteris diselesaikan, langkah selanjutnya mungkin lebih mulus. Tetapi pada saat ini, tentakel di kepala Tianzi di tengah tiba-tiba bergetar. Dia merasakan sesuatu di dalam hatinya, dan gelombang energi disuntikkan ke dalam tentakel.
Tentakel mulai memancarkan cahaya, dan segera, sebuah pesan muncul di benaknya. Ketika dia mendapat informasi ini, matanya berbinar. Harta karun keberuntungan Tianyuan, saya tidak menyangka bahwa di daerah ini, ada harta karun Tianyuan yang lahir di alam semesta. Tugas Celestial kagum, dan pikirannya aktif. Dia terus memprediksi, tepatnya. Segera, dia mengeluarkan komunikator, membuka informasi aliansi Istana Naga, dan melihat salah satu nama. Deep Cold Universe, alam semesta anggota aliansi Istana Naga, ini agak merepotkan. Begitu kamu memasuki alam semesta dingin dalam, kamu pasti akan diserang oleh aliansi Istana Naga. Selain itu, jika saya pergi saat ini, orang-orang kuat di sekitar saya pasti akan meragukan saya. Mata Tianzi berkedip sedikit. Secara alami, dia tidak ingin berbagi informasi harta keberuntungan Tian Yuan dengan orang lain. Tapi sekarang, ada dua masalah besar di depan saya. Aliansi Istana Naga, serta pembangkit tenaga listrik di kamp mereka sendiri. Sekarang, mereka telah berperang melawan aliansi penjaga, dan aliansi penjaga terus menyerang mereka. Alasan mengapa mereka bisa menghadapinya dengan baik, dan bahkan membunuh banyak orang kuat yang menjaga aliansi, adalah karena panggilannya. Karena dia memiliki kemampuan ramalan dan prediksi. Sekarang jika dia pergi tiba-tiba, roh mencubit pria dan yang lainnya secara alami akan curiga. Apakah itu aliansi Istana Naga atau di sini, itu tidak akan berhasil. Aku harus memberitahu mereka beritanya. Tianzi berpikir sejenak, dan akhirnya melepaskan ide untuk mencarinya sendiri. Semuanya, aku baru saja meramalkan sesuatu, hal yang sangat penting. Tianzi memandangi Spirit Pincer dan yang lainnya, dan berkata, sekelompok eksistensi tingkat jalan memandangnya, dengan rasa ingin tahu dan keterkejutan di wajah mereka. Saya meramalkan bahwa alam semesta dengan harta karun keberuntungan Tianyuan lahir di daerah ini. Tugas Celestial berlanjut. Kata-katanya mengejutkan semua peramal Tianyuan di sekitarnya, dan wajah mereka langsung menunjukkan ekspresi berapi-api. Harta karun tertinggi ciptaan Tianyuan. Mata pria yang mencubit itu terasa panas, dan dia menatap Tianzi. Qianzi, apakah kamu yakin? Tentu saja. Tianzi mengangguk. Di mana? Seorang pembangkit tenaga listrik tingkat Dao segera bertanya, selama kami mendapatkan harta kekayaan surgawi ini, kami pasti tidak akan kehilangan Anda, saudara surgawi, jangan khawatir tentang itu. Tempat lahirnya harta karun keberuntungan Tianyuan adalah masalah besar bagi kami. Selain itu, jika ada di antara kalian yang benar-benar mendapatkannya, saya memerlukan 20% dari nilai harta karun keberuntungan Tianyuan. Tugas surgawi berkata, pernyataan kam urutan jahat, tidak masalah. Mereka tidak memiliki pendapat sedikit pun tentang kondisi yang diajukan oleh tugas celestial. Sumber daya sebesar 20% dari harta karun tertinggi Tianyuan Fortune tidak lebih dari itu. Dibandingkan dengan sepotong harta peramal Tianyuan, itu bukan apa-apa. Di antara 8 keberadaan tingkat Dao di antara mereka, hanya ada 2 harta peramal Tianyuan. Dapat dibayangkan betapa berharganya harta karun agung penciptaan Tianyuan. Itu bagus, tapi sekarang ada masalah lain, yaitu, alam semesta tempat harta karun penciptaan Tianyuan lahir adalah alam semesta aliansi Istana Naga. Jika kita langsung memasukinya, itu dapat dianggap sebagai invasi. Pada saat itu akan menjadi masalah besar. Tianzi menatap mereka dan berkata, kata-katanya membuat Spirit Pincer dan yang lainnya sedikit mengernyit. Mereka saat ini menyerang aliansi penjaga, jika mereka menyinggung aliansi Istana Naga lagi, itu pasti bukan pilihan yang tepat. Bahkan jika pihak lain bergabung, itu akan menyebabkan mereka melindungi aliansi dan menyebabkan banyak krisis. Itu benar-benar masalah. Sebuah pembangkit tenaga listrik tingkat Dao sedikit mengernyit. Ada caranya, yaitu kita membuat pernyataan di tempat asalnya terlebih dahulu, hanya untuk mencari harta karun, dan sama sekali tidak merugikan makhluk hidup manapun di alam semesta ini. Tianzi memandang mereka, dan berkata, tetapi ada juga kekurangan, yaitu, setelah diumumkan, semua yang kuat akan tahu bahwa alam semesta memiliki harta surgawi yang lahir, dan Raja Naga itu bahkan mungkin datang untuk mencarinya di waktu itu. Harus disebutkan, jika tidak, jika kamu menyinggung aliansi Istana Naga, mereka mungkin benar-benar bergabung. Seorang pria yang kuat berkata dengan berat, ya, hal semacam ini tidak dapat disembunyikan dari aliansi Istana Naga. Selain itu, anggota aliansi Istana Naga memiliki alam semesta ramalan.
Sekarang berita kelahiran harta karun Tianyuan mungkin telah diketahui oleh alam semesta ramalan. Ayo pergi ke sana dengan murah hati, lalu pergi mencarinya. Bahkan jika Raja Naga bergegas, kita bergabung, dan kita tidak takut sama sekali. Raja Naga baru saja melangkah ke tingkat kekacauan. Dengan kekuatan kita, kami tidak takut sama sekali. Pria yang mencubit itu berkata dengan mata berkedip-kedip. Hehe, pria roh mencubit, bukankah kamu mengatakan kamu memiliki permusuhan dengan Raja Naga? Jika Raja Naga ingin membunuhmu saat itu, jangan seret kami ke dalam air. Jika kami diseret ke dalam air olehmu, kamu harus membayar sejumlah harga. Pria tua lain yang berpakaian mirip dengan penjepit roh dan mengenakan jubah hitam berkata dengan enteng. Jangan khawatir, meskipun Raja Naga itu kuat, dia tidak berani menyinggung kita. Pria yang mencubit itu menatapnya dan berkata dengan suara yang dalam. Hehe, lagi pula, kamu masih memanfaatkan kami. Pria tua berjubah itu berkata sambil terkekeh. Jika itu masalahnya, mari kita pergi ke tempat di mana harta karun keberuntungan Yuan lahir hari itu. Jie, saya tidak tahu apa atribut harta karun keberuntungan Tian Yuan, tetapi tidak masalah, keberuntungan Tian Yuan harta karun tertinggi dapat digunakan dengan atribut apapun. Seorang pria yang kuat berkata dengan mata bersemangat. Pakar nasib baik Tian Yuan lainnya di sekitar juga penuh antusiasme, dan mereka juga penuh minat. Meski kekuatan mereka tidak sebagus keberadaan tingkat 8 Dao, bagaimana jika mereka beruntung? Meskipun urutan kejahatan agak longgar, itu tidak bersatu. Namun, ada juga kendala. Misalnya, yang kuat di urutan kejahatan tidak bisa bertarung tanpa alasan. Jika kedua belah pihak memiliki permusuhan, mereka dapat melakukan duel hidup dan mati yang adil. Selain itu, hal-hal seperti perburuan harta karun tidak diperbolehkan terjadi di urutan kejahatan. Dengan kata lain, mereka juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun agung keberuntungan Tian Yuan. Segera, orang-orang kuat dan legiun dari urutan kejahatan mengubah arah dan terbang keluar dari alam semesta asteris. Aliansi penjaga mendapat berita untuk pertama kalinya. Ketika mereka melihat urutan kejahatan terbang menuju luar alam semesta asteris, wajah mereka penuh keheranan. Bagaimana situasinya? Orang-orang kuat dan legiun dari urutan kejahatan tiba-tiba pergi. Konspirasi apa yang mereka miliki? Aku tidak tahu. Arah yang mereka tinggalkan sekarang jelas di luar alam semesta asteris. Mungkinkah mereka sudah menyerah dan tidak akan melawan kita? Di sebuah istana di alam semesta asteris, semua anggota aliansi penjaga yang kuat berkumpul bersama, menonton berita dengan takjub. 4 pemimpin aliansi, lihat informasi di perangkat komunikasi tempat asal. Urutan kejahatan benar-benar mengeluarkan pernyataan tentang itu. Mereka pergi ke alam semesta yang sangat dingin. Mereka mengatakan bahwa ada harta surgawi yang lahir di alam semesta yang sangat dingin. Pada saat ini, seorang pria kuat tiba-tiba berseru. Apa? Kata-katanya sedikit mengejutkan semua orang, dan segera mengeluarkan komunikator. Ketika mereka melihat konten di komunikator, mereka juga terbelalak. Memang, seperti yang dikatakan orang kuat itu, urutan jahat menemukan bahwa alam semesta yang sangat dingin memiliki kelahiran harta keberuntungan, jadi mereka ingin menemukannya. Ini mengingatkan mereka bahwa urutan kejahatan menyebarkan informasi bahwa ada kelahiran harta karun keberuntungan Tian Yuan di alam semesta asteris. Namun yang sangat berbeda adalah kali ini kubu urutan kejahatan membuat pernyataan secara langsung. Selain itu, apa yang membuat mereka merasa lebih campur aduk adalah bahwa urutan kejahatan kemudian mengumumkan bahwa mereka hanya mencari harta karun dan tidak akan membantai makhluk hidup manapun di alam semesta, yang meyakinkan aliansi Istana Naga. Dalam perbandingan ini, terlihat jelas bahwa mereka memandang rendah aliansi penjaga mereka saat itu. Menghadapi aliansi Istana Naga, mereka sangat sopan. Kesenjangannya sangat besar. Harta kekayaan surgawi lahir di alam semesta yang sangat dingin. Urutan kejahatan sekarang bergegas dari alam semesta asteris. Informasi ini seharusnya benar. Tidak mungkin bagi mereka untuk menyerang aliansi Istana Naga lagi. Itu seharusnya benar. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa memang ada harta surga dan bumi, dan itu akan segera lahir. Semua pusat kekuatan aliansi penjaga berbicara. Aku tidak tahu bagaimana reaksi aliansi Istana Naga, tetapi pihak kita, apapun yang terjadi, harus terus menyerang. Mereka ingin menemukan harta karun Tian Yuan, jadi kita akan pergi ke sana juga.
Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkannya, kita tidak bisa membiarkan urutan kejahatan berhasil. Pemimpin dia berkata dengan mata dingin. Ayo ayo, pusat kekuatan aliansi penjaga juga terbang keluar. Namun, setelah pihak Evil Sequence Camp mengeluarkan pernyataan di tempat asal komunikator. Dengan cepat menimbulkan sensasi besar di tempat asalnya. Terutama aliansi Istana Naga. Di dalam Istana Alam Semesta Ramalan Aliansi Istana Naga. Ketika Nabi Hong dan yang lainnya melihat pesan ini dari urutan kejahatan, mereka memiliki ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Saya tidak menyangka bahwa urutan kejahatan juga mendapatkan informasi ini. Sepertinya ada nabi yang kuat di urutan kejahatan. Tampaknya selalu ada pembangkit tenaga ras ramalan yang kuat di urutan kejahatan. Kita harus menyingkirkan gagasan untuk mencari mereka secara diam-diam. Mari kita sampaikan juga beritanya. Oke, semua orang kuat dan legiun dari urutan kejahatan harus lewat. Kami bukan lawan mereka. Beritahu Perdana Menteri Turtle tentang mereka. Nabi Hong dan Nabi Wu memutuskan tanpa daya. 3 kubu berkumpul. Hah, apakah pernyataan dari urutan kejahatan benar? Alam semesta yang sangat dingin lahir dengan harta keberuntungan. Aku pergi. Apakah alam semesta dingin yang dalam adalah alam semesta kita? Aku bahkan tidak tahu bahwa ada harta ciptaan surgawi di alam semesta kita. Itu seharusnya benar. Kalau tidak, orang-orang kuat dari urutan kejahatan tidak akan menyatakan bahwa mereka tidak akan membantai makhluk hidup. Mereka sekarang berperang melawan aliansi penjaga. Saat ini, bukan pilihan bijak untuk memprovokasi kita. Aliansi Istana Naga, dingin-dingin alam semesta mungkin benar-benar dilahirkan dengan harta keberuntungan. Di Aliansi Istana Naga, ketika semua orang kuat mendengar berita itu, wajah mereka penuh keterkejutan. Tianyuan adalah harta keberuntungan. Tak lama kemudian, Perdana Menteri Gui juga mendapat kabar. Dia bahkan mendapat konfirmasi dari Nabi Hong. Kelahiran harta karun Tianyuan harus segera dilaporkan kepada Raja Naga. Tianyuan adalah harta kekayaan tertinggi, tetapi itu adalah harta yang sangat berharga. Perdana Menteri Gui tidak ragu-ragu, dan menyampaikan berita itu kepada Wang Xian. Ketika Wang Xian mendapatkan informasi ini, dia juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia sekarang berada di bawah tempat asalnya, kali ini dia tidak seberuntung dia datang ke sini, dan hanya mendapat 2 batu asal. Sekarang saya menerima pesan dari Perdana Menteri Turtle, saya segera mengeluarkan pelat batu komunikasi dan memeriksanya. Ketika dia melihat pengumuman urutan kejahatan, matanya sedikit berkedip. Segera setelah itu, Wang Xian mengeluarkan lampu ramalan dan segera melakukan ramalan. Ini, alam semesta yang sangat dingin benar-benar akan melahirkan harta keberuntungan. Tatapan Wang Xian sedikit menyipit, dan kilau mekar di matanya. Tianyuan adalah harta keberuntungan. Harta mutlak. Dahulu kala, klan naga dan klan Zerg dari alam semesta 9 asal mati bersama demi sepotong harta surgawi. Sekarang, Wang Xian juga penuh minat pada sepotong harta karun keberuntungan surgawi. Dapatkan dan berikan kepada orang kuat di Istana Naga. Itu bisa membuat orang kuat di tingkat kontrol memiliki keberadaan yang sebanding dengan 2 tingkat kontrol. Itu adalah harta strategis yang mutlak. Wang Xian berbicara. Dengan gerakan tubuhnya, melalui kemampuan Anlai, dia langsung memasuki alam semesta yang sangat dingin. Dapat dikatakan bahwa Wang Xian saat ini adalah orang kuat pertama yang datang ke alam semesta yang sangat dingin. Bahkan 2 peramal Tianyuan dari alam semesta yang sangat dingin terbang ke sini tepat setelah menerima berita itu. Dengan kecepatan mereka, butuh ribuan tahun. Wang Xian melayang di atas alam semesta yang sangat dingin, mengeluarkan lampu ramalan, dan melanjutkan ramalan. Berdengung, berdengung. Pesan muncul satu persatu di bawah cahaya lampu ramalan. Itu belum sepenuhnya lahir. Harta asal surgawi ini disembunyikan. Itu hanya dapat diramalkan saat ini, dan itu akan muncul di tengah alam semesta yang sangat dingin. Area pusatnya sangat besar. Sulit bagi saya untuk secara akurat meramal harta peramal Tianyuan ini sebelum lahir sepenuhnya. Wang Xian bergumam. Namun, meski belum sepenuhnya lahir, Wang Xian bisa melakukan beberapa persiapan. Sebagai contoh, di sini, di pusat alam semesta yang sangat dingin, sejumlah besar altar roh iblis didirikan. Pada saat itu, setelah kelahiran harta karun Tianyuan, Wang Xian akan dapat bergegas ke sana secepat mungkin. Berpikir di dalam hatinya,
dia segera memutuskan untuk segera terbang menuju pusat alam semesta yang sangat dingin. Melangkah ke tengah, Wang Xian mulai mengatur altar iblis. Di setiap area, pasang altar iblis satu per satu. Raja Naga, sebagian besar anggota kuat dari aliansi Istana Naga kita telah bergegas ke alam semesta yang sangat dingin, dan ketiga nabi juga telah pergi. Menurut informasi yang kami terima, kekuatan dan legiun dari kam urutan kejahatan akan dapat mencapai alam semesta yang sangat dingin setelah 2000 tahun. Haruskah kita membuat beberapa persiapan? Meskipun kam urutan kejahatan telah mengeluarkan pernyataan sebelumnya, mereka tidak kredibel. Ketika Wang Xian sedang mengatur altar iblis, Perdana Menteri Gui mengirim pesan satu per satu, melapor kepadanya. Tianyuan adalah harta kekayaan tertinggi, dan mereka yang ditakdirkan tinggal di sana. Adapun kam urutan kejahatan, jangan khawatir tentang itu. Wang Xian memikirkannya sebentar, dan memerintahkan Perdana Menteri Gui. Dia yakin bahwa dia akan dapat dengan cepat mengunci dan mendapatkan harta karun agung keberuntungan Tianyuan tepat setelah dia lahir. Adapun kam urutan kejahatan, Wang Xian tidak mengatakan apa-apa. Memanfaatkan kesempatan ini, dia hanya bisa melihat kekuatan kam urutan jahat di tempat asalnya. Selain itu, kam urutan kejahatan telah menyatakan sebelumnya bahwa itu tidak akan membahayakan makhluk hidup manapun. Aliansi Istana Naga tidak perlu memisahkan diri. Tentu saja, jika mereka benar-benar berani menyakiti makhluk alam semesta yang sangat dingin, sulit untuk mengatakannya. Seiring waktu berlalu hari demi hari, Wang Xian bersiap di alam semesta yang sangat dingin. Di tempat asalnya, orang-orang kuat dari segala arah bergegas menuju alam semesta yang sangat dingin. Saya mendengar dari Perdana Menteri Turtle bahwa alam semesta yang sangat dingin dan Tianyuan adalah ciptaan yang paling berharga. Raja Naga berkata bahwa mereka yang ditakdirkan akan tinggal di sana. Tianyuan adalah harta kekayaan tertinggi, kita harus mencoba keberuntungan kita, bagaimana jika itu milikku? Deep Cold Universe adalah anggota dari aliansi Istana Naga kami. Kami sedang mencari harta karun keberuntungan Tianyuan di Deep Cold Universe. Pembangkit tenaga dari alam semesta lain dan bahkan kam urutan kejahatan tidak berani menyakiti kami sama sekali. Kami harus melakukannya coba peruntungan kita. Ini memang takdir untuk tinggal di sini. Putra angkat Raja Naga, Muli dikaruniai oleh surga sebagai putra keberuntungan alam semesta, dan disertai dengan harta surga dan keberuntungan. Ini bisa disebut kesempatan. Terletak di suatu tempat dalam kekacauan, sekelompok pembangkit tenaga listrik dari aliansi Istana Naga terbang dan berbicara dengan antisipasi. Pusat kekuatan aliansi Istana Naga bergegas ke sini bersama. Termasuk Perdana Menteri Turtle, 3 nabi besar, orang kuat Jiu Yuan Dao dan anggota kuat lainnya. Seiring waktu berlalu, mereka semakin dekat ke alam semesta yang sangat dingin. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga dan legiun dari kam urutan kejahatan, dan pembangkit tenaga dari aliansi penjaga, juga mendekati alam semesta yang sangat dingin. Ratusan ahli keberuntungan Tianyuan berkumpul. Aliansi penjaga terletak di sisi kam urutan kejahatan, di tempat yang relatif dekat dan relatif aman. Mereka akan meluncurkan serangan diam-diam ke kam urutan kejahatan kapan saja. Pembangkit tenaga dari 3 kubu berkumpul di alam semesta yang sangat dingin karena kelahiran harta kekayaan surgawi. Namun, apa yang membuat Perdana Menteri Turtle dan yang lainnya, dan bahkan pembangkit tenaga listrik dari kam urutan kejahatan, merasa bahwa itu adalah sebuah kebetulan. Sebelum mereka mendekati alam semesta yang sangat dingin, kedua pihak saling berhadapan dari kejauhan dalam kekacauan, dan merasakan keberadaan satu sama lain. Ini kebetulan. Perdana Menteri Turtle melihat ke posisi di sebelah kanan, di mana orang-orang kuat dan legiun dari kam urutan kejahatan. Ini kebetulan. Ketiga nabi itu menoleh, melakukan ramalan, dan berkata, kam urutan kejahatan ini sangat kuat. Dengan kekuatan yang menakutkan ini, bahkan pada jarak seperti itu, kamu masih bisa merasakan nafas kematian yang kuat pada mereka. Tentara dari kam urutan kejahatan ini juga sangat kuat, dan aura berdarah di tubuh mereka terlalu kuat. Orang-orang yang haus darah ini telah membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa pria kuat di sisi aliansi Istana Naga memandang serempak dan berbicara dengan suara rendah, di antara yang kuat, ambil kepala musuh. Unggul, anggota aliansi Istana Naga, itu mereka. Kali ini pesaing kita sangat kuat. Aku tidak tahu apakah Raja Naga akan datang. Ada kemungkinan besar itu akan datang. Bagi kami, ini bukan kompetisi kecil. Tidak mungkin.
Jika kita datang ke sini dengan gegabah, itu pasti akan membangkitkan permusuhan dari aliansi Istana Naga. Kekuatan kita masih belum sebanding dengan aliansi Istana Naga. Ada masalah lain. Sekelompok orang yang menjaga aliansi mengikuti. Cepat atau lambat, mereka akan membayar harga yang sangat mahal. Di kam urutan jahat, 8 pembangkit tenaga listrik tingkat Dao juga memperhatikan kedatangan aliansi Istana Naga saat ini. Mereka juga saling memandang dan berkata dengan ringan. Kedua belah pihak tidak mengganggu, dan terus terbang menuju alam semesta yang sangat dingin. Raja Naga, kita telah bertemu dengan orang kuat dari kam urutan kejahatan, dan orang kuat dari aliansi penjaga juga ada di belakang. Tidak akan lama lagi kita akan tiba di alam semesta yang sangat dingin. Perdana Menteri Turtle menghubungi Wang Xian saat terbang. Di alam semesta yang sangat dingin, Wang Xian sedikit mengangkat alisnya saat menerima pesan dari Perdana Menteri Gui. Ketika kamu mencapai tepi alam semesta yang sangat dingin, siapkan altar iblis dan aku akan pergi ke sana. Wang Xian memberi perintah kepada Perdana Menteri Gui. Meskipun kam urutan kejahatan telah berjanji untuk tidak membunuh makhluk hidup manapun di sini, di alam semesta yang sangat dingin. Tapi Wang Xian juga ingin menunjukkan wajahnya dan memberi mereka pencegahan. Selain itu, dia ingin melihat kekuatan kam urutan jahat ini. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Turtle menjawab dengan cepat. Di tengah alam semesta yang sangat dingin, Wang Xian berada di sebuah planet, berkeliaran dengan santai di dalamnya. Ribuan tahun telah membuatnya mengatur segalanya. Kami hanya menunggu kelahiran Tianyuan, harta keberuntungan tertinggi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sekelompok orang kuat dari aliansi Istana Naga, serta sekelompok orang kuat dari kam urutan kejahatan, juga perlahan datang ke tepi alam semesta yang sangat dingin. Perdana Menteri Turtle melirik kam urutan kejahatan, dan kemudian mengirim pesan ke Wang Xian. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan semua anggota kuat dari aliansi Istana Naga berhenti, dan mendirikan altar iblis. Raja Naga kita akan datang, kata Perdana Menteri Turtle. Yah, kekuatan kam urutan kejahatan sangat menakutkan, dan Tuan Raja Naga juga bisa memberi mereka pencegahan ketika dia datang. Ketiga nabi itu mengangguk dan berkata, selain itu, mereka juga memiliki keuntungan besar dalam menemukan harta kekayaan Tianyuan. Berdengung. Begitu kata-kata mereka jatuh, sosok Wang Xian perlahan muncul di dalam altar iblis. Salam, Tuan Raja Naga. Melihat Wang Xian muncul, sekelompok anggota kuat dari aliansi Istana Naga segera berteriak dengan hormat. Wang Xian memandang mereka, mengangguk, lalu melihat ke kanan, sekelompok orang kuat dari kam urutan kejahatan. Merasakan aura berdarah datang dari mereka, Wang Xian mengerutkan kening tanpa sadar. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap makhluk di kam urutan kejahatan diwarnai dengan darah makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Di tempat asalnya, 20 atau 30 alam semesta dihancurkan oleh mereka. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya mati di tangan mereka. Pada saat ini, dia tiba-tiba memfokuskan matanya sedikit, dan matanya tertuju pada ketiga sosok itu. Melihat ketiga sosok ini, mata Wang Xian sedikit berkedip. Kenalan. Tapi kenalan ini bukanlah teman, tapi musuh. Ayo pergi dan lihat. Wang Xian berkata dengan ringan, dan terbang menuju posisi di depan kam urutan kejahatan. Melihat ini, semua pembangkit tenaga dari aliansi Istana Naga terkejut sesaat, dan segera mengikuti di belakang. Aliansi Istana Naga datang ke arah kita. Ada sosok yang tiba-tiba muncul. Aku tidak bisa merasakan kekuatan spesifiknya. Apakah itu Raja Naga? Ya, itu Raja Naga. Dia kabur di pandanganku. Hanya pembangkit tenaga listrik di tingkat kekacauan yang bisa membuatku tidak bisa melihat dengan jelas. Ini tidak lebih dari keberadaan yang baru saja melangkah ke tingkat kekacauan. Bahkan dengan penambahan pusat kekuatan lain di aliansi Istana Naga, kekuatan kita masih berada di atas angin. Di kam urutan kejahatan, 8 eksistensi tingkat Dao melihat Wang Xian dan yang lainnya datang, mata mereka sedikit menyipit, dan mereka berbicara. Orang-orang kuat lainnya dan murid-murid dari kam urutan kejahatan juga melihat keberadaan dunia legendaris dengan rasa ingin tahu. Dia melihat ke atas dan ke bawah pada Raja Naga. Di antara mereka, pekerjaan spiritualis dan alam ilusi sedikit mengernyit. Lagi pula, mereka telah bekerja sama untuk mengepung Raja Naga, dan diduga mereka pernah membunuhnya sekali. Kam urutan jahat. Wang Xianfei pergi ke suatu tempat di depan mereka, memandang mereka dengan acuh tak acuh, melihat sekeliling, dan mengatakan sesuatu.
Agaknya ini harus menjadi pemimpin aliansi Istana Naga, Tuan Raja Naga, kan? Kami adalah anggota dari Kam Suci. Di antara 8 pembangkit tenaga tingkat Dao, lelaki tua bertopi hitam memandang Wang Xian dan berkata, yang kuat di Kam urutan kejahatan, mereka secara alami tidak akan menyebut diri mereka jahat. Faktanya, mereka semua menyebut diri mereka sebagai penyelarasan suci. Ya, hehe, aku tidak menyangka akan bertemu kenalan di sini. Wang Xian tersenyum ringan, dan matanya tertuju pada penjepit roh, dunia fantasi, dan tugas surgawi. Raja Naga, itu hanya kesalahpahaman kecil pada saat itu, selamat kepada Raja Naga karena telah menembus tingkat kekacauan. Ekspresi pria yang mencubit roh berubah sedikit, dia mengepalkan tinjunya sedikit, tersenyum, dan memberi selamat kepada Wang Xian. Terakhir kali adalah berkah tersembunyi. Wang Xian mengangguk ringan, dan menyipitkan matanya sedikit, tapi bagaimanapun juga, terakhir kali kalian bertiga menyerangku, masalah ini perlu penjelasan. Pria pencubit roh, panggilan surgawi, dan dunia fantasi, ketika mereka mendengar kata-kata Wang Xian, mata mereka tertuju, dan ekspresi mereka sedikit tidak sedap dipandang. Namun, mereka tidak memiliki banyak ketakutan. Ada cukup banyak orang kuat di sekitar mereka, dan bahkan jika mereka bertiga bekerja sama, mereka dapat menahan keberadaan tingkat kekacauan. Apalagi kini menjadi pertanyaan antara kedua kubu. Raja Naga ini ingin memberi kami pukulan besar, mencubit roh, ini urusanmu. Kamu harus menyelesaikannya. Sebuah pembangkit tenaga listrik tingkat Dao memandangi pria yang mencubit dan yang lainnya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Raja Naga, pria yang mencubit itu mengangguk dengan wajah cemberut, dan memandang Wang Xian, kamu dan orang kuat lainnya bergabung untuk membunuhku. Belum lagi Raja Naga, kamu juga mengatakan bahwa itu adalah berkah tersembunyi, dan kami akan menemanimu kepada Raja Naga. Kata Spirit Pincer, dan membungkuk ke dunia fantasi tugas surgawi di sampingnya. Hah! Di belakang, anggota kuat dari aliansi Istana Naga melihat keberadaan 3 anggota tingkat Dao dari kubu urutan jahat, yang pernah berkonflik dengan Raja Naga, dan menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Namun, ketika mereka melihat 3 pembangkit tenaga Dao dari Kam urutan jahat menyerahkan tangan mereka untuk menebus kesalahan, mereka juga kagum di hati mereka. Ini adalah kekuatan tingkat kekacauan. Bahkan jika lawan memiliki lebih dari 200 keberadaan alam penciptaan Tianyuan, Raja Naga masih memiliki keunggulan mutlak dalam hal momentum. Di antara yang kuat, ambil kepala musuh. Tengah, Kam urutan kejahatan dan aliansi Istana Naga telah bertemu, apa yang akan dilakukan ini? Bisakah kita bertarung? Aliansi Istana Naga telah menghubungi Kam urutan kejahatan. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Tapi kemungkinan pertempuran hampir nol. Itu harus dinegosiasikan terlebih dahulu untuk mengingatkan Kam urutan kejahatan. Saat aliansi Istana Naga dan kubu urutan kejahatan bertemu, anggota kuat dari aliansi penjaga di belakang mengintai situasi di depan melalui harta karun, dan membicarakannya satu persatu. Mereka juga berhenti, memperhatikan situasi di depan. Apakah tidak cukup hanya dengan membayar satu? Wang Xian memandang mereka bertiga, Lingren Huanji dan Tianzi, dengan sinar dingin di matanya, dan bertanya dengan dingin. Itu, wajah roh-roh yang mencubit dan panggilan dunia ilusi sedikit berubah. Lalu apa yang Raja Naga ingin kita lakukan? Tianzi memandang Wang Xian, tentakel di atas kepalanya bersinar terus-menerus, dan dia menatap Wang Xian dengan suara yang dalam. Raja Naga ini ingin memberi kita pukulan. Tidak apa-apa untuk memamerkan kami, tapi sekarang terlalu berlebihan, dan kamu sangat agresif terhadap kami 3 orang dewasa. Raja Naga ini benar-benar gila, benarkah berpikir kita takut padanya? Beberapa peramal Tianyuan yang berada di belakang pria pencubit roh dan yang lainnya menatap Wang Xian dengan ketidaksenangan, dan berbisik. Mereka adalah penjepit roh dan bawahan mereka, jadi mereka secara alami tidak senang dengan Raja Naga yang begitu kuat. Raja Naga, saudara-saudara kami telah meminta maaf kepada Anda atas beberapa kesalahpahaman kecil. Saya harap Anda tidak terlalu peduli, Raja Naga. Kali ini kami telah memasuki alam semesta yang sangat dingin, dan kami pasti tidak akan menyakiti makhluk hidup manapun di kedalaman alam semesta yang dingin. Dalam hal ini, Kam Suci kita bisa memberikan jaminan. Di sisi lain, keberadaan tingkat Dao dalam bentuk iblis juga berbicara tentang roh yang mencubit dan dunia fantasi. Saya punya solusi. Wang Xian menatap mereka tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Namun di saat berikutnya,
sosok Wang Xian menghilang. Dia muncul langsung di sisi pria yang mencubit itu. Wang Xian mengulurkan telapak tangannya dan menekannya langsung ke kepala pria yang mencubit roh itu. Tembakan instan membuat semua orang kuat di sekitarnya tidak mengharapkannya. Bahkan Kam Urutan, Jahat, atau pembangkit tenaga listrik dari aliansi Istana Naga, tidak memberikan tanggapan apapun. Itu adalah kematian. Menabrak. Pada saat ini, telapak tangan Wang Xian sangat menekan kepala pria yang mencubit roh itu. Kekuatan yang tak tertandingi mengalir langsung ke tubuhnya. Mata pria yang mencubit itu melebar seketika, pupilnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak berharap Wang Xian berani bergerak. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia bahkan tidak punya waktu sedikit pun untuk bereaksi. Ledakan. Kekuatan yang menakutkan langsung menghapus vitalitasnya. Dengan lambaian tangan Wang Xian, dia langsung menyingkirkan mayatnya. Untuk roh pencubit dan yang lainnya, Wang Xian telah menilai kematian mereka sebelum datang. Ketika dia datang ke sini dan berhenti, jarak ini adalah jarak yang bisa dia tembak. Baru pada saat itulah pria pencubit roh itu langsung dilenyapkan. Istana Naga Raja Naga, kamu akan membuat perkemahan suci kita menjadi musuh. Melihat pemandangan ini, wajah Huanji berubah drastis, dan posisi yang menakutkan muncul dari tubuhnya, dan dia berteriak pada Wang Xian. Bum bum bum, bum bum bum. Pada saat yang sama, 6 pembangkit tenaga listrik tingkat Dao lainnya juga meledak dengan kekuatan yang mengerikan dan berdarah dalam sekejap. Apa? Dia benar-benar berani membunuh Tuan Lingling. Apakah Raja Naga ini akan menjadi musuh perkemahan suci kita? Sialan, Raja Naga ini terlalu gila. Di belakang, sekelompok orang kuat dari Kam Urutan kejahatan juga tercermin, dan niat membunuh yang kuat segera meletus dari tubuh mereka. Pada awalnya, harga menyerangku adalah kematian. Di masa depan, aku akan membunuh begitu aku melihatnya. Jika kubu urutan kejahatanmu bersedia memberi mereka kepala, itu adalah musuh. Wang Xian tersenyum dingin, berdengung. Detik berikutnya, Wang Xian bergerak lagi. Pertahanan. Kali ini, semua pembangkit tenaga dari Kam Urutan kejahatan sudah siap. Mereka meraung dengan liar, menutupi diri mereka dengan pertahanan satu demi satu, dan pada saat yang sama, pertahanan juga menyelimuti orang-orang kuat di sekitarnya. Penumpukan pertahanan. Semua pria kuat segera bertahan. Saat ini, Wang Xian terlalu dekat dengan mereka, dia hanya bisa menyerang jika dia bertahan lebih dulu. Ini, Lord Dragon King benar-benar bergerak langsung. Di Kam Urutan kejahatan, eksistensi tingkat Dao langsung dibunuh oleh Raja Naga. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik dari aliansi Istana Naga juga tercengang. Terlalu ganas. Raja Naga baru saja bergerak, dengan kuat memenggal kepala keberadaan tingkat Dao dari Kam rangkaian kejahatan. Ini hanya kekerasan. Sangat ganas. Ho ho. Semua pembangkit tenaga dari aliansi Istana Naga sedikit kehabisan napas. Raja Naga akan bertarung dengan semua pemain kuat di Kam Urutan jahat. Menabrak. Dan pada saat ini, mereka melihat bahwa sosok Wang Xian langsung muncul di depan pembangkit tenaga listrik tingkat Dao lainnya di Kam Urutan kejahatan. Kali ini, pembangkit tenaga listrik tingkat Dao disiapkan, dan pertahanan yang kuat telah diletakkan. Namun, mereka melihat telapak tangan Wang Xian langsung menembus pertahanan mereka. Kali ini, pertahanannya dengan mudah hancur seperti pecahan kaca tipis. Telapak Raja Naga langsung menusuk dadanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Huanji melebarkan matanya saat ini, menatap Wang Xian dengan ngeri. Menyaksikan telapak tangan Wang Xian menembus tubuhnya. Baru saja, 7 dari pembangkit tenaga listrik tingkat Dao mereka membuat gerakan instan untuk memperkuat pertahanan mereka. Pertahanan instan ini, meski bukan pertahanan terkuat mereka. Tapi bagaimanapun juga, 7 pemain level Dao yang bertahan. Namun, itu benar-benar ditembus. Jika itu adalah eksistensi yang baru saja melangkah ke tingkat kekacauan, itu pasti tidak akan mampu menembus pertahanan mereka. Raja Naga ini jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Menabrak. Tidak ada yang tak mungkin. Kekuatan kekacauan yang kuat memenjarakan dunia fantasi dan memusnahkan vitalitasnya. Berdengung. Dengan gerakan telapak tangannya, dia membawa tubuhnya ke angkasa. Pergi dari sini, jangan mencoba menghentikan orang yang ingin kubunuh. Setelah Wang Xian menyingkirkan mayat itu di dunia fantasi, seluruh tubuh Wang Xian terguncang, dan aura menakutkan melonjak ke sekeliling. Pemaksaan yang mengerikan membuat wajah dari 6 pembangkit tenaga listrik tingkat Dao lainnya yang paling dekat dengannya menjadi pucat seketika.
Kekuatan ini, murid mereka sedikit menyempit, penuh ekspresi luar biasa. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Raja Naga ini begitu kuat? Bukankah dia baru saja melangkah ke tingkat kekacauan? Murid merah darah dari lelaki tua yang mengenakan topi bambu itu meledak, berseru. Mundur, tahan dengan seluruh kekuatanmu. Semua yang kuat akan mengambil tindakan, pertahanan akan ditumpangkan, jaga jarak, bunuh. Seorang pria kuat di tingkat Dao mengubah wajahnya secara drastis, dan meraung. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, kam urutan kejahatan, lebih dari 200 peramal Tianyuan yang kuat, semuanya bergerak.